Balik lagi channel Tengkatros ya yo. Di episode kali ini gua mau nge-spill ke kalian motor-motor baru yang bakal di-launching di tahun 2025 ini. Dan ini bukan 2025 akhir ya. Ini yang gua omongin adalah 2025 awal. So buat kalian yang ada rencana pengen beli motor baru, tonton terus videonya. Kita mulai. Disclaimer dulu ya, kalau video kali ini gue akan ngebahas tentang motor baru tapi yang tipenya adalah tipe motor laki atau motor batangan. Ini bukan motor matic ya, sebab kalau motor matic itu biasanya kalau kita ngomongin dua pabrikan besar seperti Honda dan Yamaha, biasanya tuh mereka ngeluarin motor terbaru mereka, varian terbaru mereka itu di akhir tahun. Dari pembelajaran gue yang Vario 160 itu di akhir tahun, terus Stylo juga kayaknya di akhir tahun ya. Jadi untuk motor yang gue mau ngomongin ini adalah khusus motor batangan, bukan motor sport tapi motor batangan. Ini bakal jadi seru banget, karena apa? Karena di list gua nih ada 3 motor ya, 3 motor baru yang bakal di launching di awal tahun 2025 ini. Ketiganya itu punya kelebihan masing-masing dan menurut gua unik-unik gitu ya. Yang satu punya tampilan yang oke banget, yang satu punya fitur yang baru pertama ada di Indonesia gitu menurut gua. Jadi menarik banget. Oke, nggak usah lama-lama lagi, langsung aja kita mulai dari motor pertama. Di motor pertama, ini menarik banget nih cuy. Ini jatuh pada pabrikan Jepang. Kawasaki lebih tepatnya. Dan Kawasaki bakal meluncurin motor baru di awal-awal tahun 2025 ini lewat Kawasaki W230. Ya, seperti kalian tahu ya, kalau Kawasaki itu sebelumnya udah ngeluarin varian W-nya itu di Kawasaki W175. Dan itu kayaknya di tahun 2019 ya kalau gua nggak salah. Dan dari tahun 2019 itu sampai sekarang menurut gua tetap populer, dimana memang bisa dibilang motor batangan yang tampilannya retro itu cuma dipegang sama Kawasaki. Sebenarnya ada satu lagi sih, si Yamaha SXR 155 gitu kan. Cuman itu kan retro modern gitu ya. Kalau yang bener-bener vintage, klasik look gitu, ya masih dipegang sama W175. Dan mereka akan meneruskan generasi W ini lewat 230. Jadi Kawasaki W230. Walaupun sebenarnya ada rumor juga bahwa motor ini bakal dikeluarin dengan nama Kawasaki Meguro. Ngomongin spek mesinnya, sesuai dengan namanya tadi ya, Kawasaki W230. Ya, itu basis mesinnya diambil dari Kawasaki KLX 230. So, kapasitas mesinnya itu lebih tepatnya adalah 233 cc, 1 silinder SHC 2 katup. Tenaga maksimumnya itu mencapai 18,8 horsepower. Ini kalau gue mengacu kepada data spesifikasi motornya ya. Kalau kalian mau bandingin sama versi sebelumnya, Kawasaki W175, diklaim sama Kawasaki itu sekitar 12 HP. Jadi lumayan lah, naik 6 HP, lumayan ya. Dan torsinya sendiri, motor ini udah sampai 19,8 Nm di 6100 rpm. Balik lagi kalau kalian bandingin sama W175 versi adeknya yang cc-nya lebih kecil, itu jauh banget cuy. Karena si Kawasaki W175, torsinya itu cuman ada di angka 13 Nm. Sebenarnya kalau kalian perhatiin ya, peningkatan kapasitas mesin dari versi adeknya si Kawasaki W175 ke W230 itu sebenarnya nggak jauh banget loh. Karena 175 ke 230 itu artinya cuma nambah 50 cc kan? Bener nggak? Cuman ya itu tadi, karena fitur mesinnya yang udah SOHC 2 katup bikin lonjakan tenaganya dan torsinya itu jadi gokil banget. Mesinnya sendiri masih berpendingin udara, jadi belum dilengkapin oil cooler atau radiator, ya tipikal motor style-style vintage gitulah ya. Dan untuk pengabutan bahan bakarnya sudah injeksi. Kawasaki W175 awal muncul itu kan dia karbu, tapi baru kayaknya setahun belakangan ini udah di-upgrade lagi dengan varian terbaru yang sudah dibekali dengan sistem injeksi. Untuk velgnya sendiri, ini gue suka banget nih ya, kalau mengacu kepada desainnya si Meguro atau Kawasaki W230 yang udah di-launching duluan di Jepang di tahun 2023 kalau nggak salah. Itu kombinasi velgnya kalau gue lihat dia 17 di belakang, 18 di depan. Beda banget sama versi W175 yang pakai velg 17-17 gitu cuy. Jadi emang proporsionalnya, dimensinya udah oke banget nih menurut gue. Model sasisnya sendiri itu juga nggak bisa disamain sama KLX walaupun basis mesinnya mirip-mirip ya. Dan W175 juga. Karena apa? Karena tipe sasisnya ini dia tuh kalau bahasa gampangnya ya, model sasisnya itu udah ngejepit arem. Kalau yang W175 yang lama itu model sasisnya dijepit arem. Jadi beda nih, ngejepit sama dijepit. Nah, kalau buat
looks dan padet enggaknya gitu ya. Apalagi nih khususnya buat kalian yang pengen motor itu bakal di custom gitu ya. Model sasis yang ngejepit arm itu signifikan banget kelihatan berbedanya dibanding sasis yang dijepit sama arm. Contoh sasis yang dijepit sama arm itu tadi si Kawasaki W175 sama generasi Honda CB, Honda GL, Honda Tiger, Honda Mega Pro itu sasisnya dijepit sama arm. Beda. Kalau misalnya yang sasis ngejepit arm, Thunder 125, Thunder 250, Yamaha Scorpio, nah itu model-model sasis yang ngejepit arm. Jadi cukup signifikan, walaupun sebenarnya itu jarang diperhatiin. Tapi kalau nanti kalian pengen modif tipis-tipis, itu ngaruh banget, kelihatan looks-nya itu jadi lebih padat gitu cuy motor. Selebihnya fitur-fitur kayak misalnya lampu itu masih pakai model bulat khas motor vintage, tangki bensin model teardrop, terus pakai 2 buah panel instrumen yang modelnya analog, jadi ya tetap membawa aura vintage-nya itu. Jok motif klasik, spakbor dari bahan baja atau bahan besi ya. Untuk yang W175 juga spakbor depannya itu bahannya besi. Knalpot model P-shooter. Jadi ya model-model kayak trompet klasik gitu cuy ya. Nah, terakhir gue mau ngomong masalah harga nih cuy. Ini harga menarik ya. Sebenarnya mereka kan belum rilis dan gue nih analisa gue doang ya. Kalau kita lihat mengacu pada mesinnya, basic mesinnya itu sama dengan KLX 230, harganya harusnya berada di kisaran 40 sampai 50 jutaan. Kalau misalnya kita lihat varian yang paling dekat sama W230 yaitu varian Kawasaki W250 atau Kawasaki Estrella. Itu harganya dibanderol 70 juta. Nah, ini masih bingung sih mau pakai nama besar W250 yang downgrade. Jadi harganya mungkin sekitar 60 jutaan atau 50 jutaan. Atau emang ya karena basic mesinnya pakai KLX 230, ya ditipis-tipisin aja sama KLX gitu kan. Jadi mungkin kisaran harganya sekitar 40 sampai 50 jutaan. Menurut gua kalau harganya sekitaran di 40-50 juta itu oke banget sih, seksi banget. Karena mengingat Estrella atau Kawasaki W250 yang sekarang itu kan harganya sedikit overpriced menurut gua. Nggak sedikit sih, udahlah jujur aja. Gue bilang overpriced gitu ya. Dengan harga 70 juta gitu kan. Jadi gua bakal happy banget kalau misalnya si Kawasaki W230 ini dibanderol dengan harga 40 sampai 50 juta. 60 jutaan juga masih oke walaupun udah mulai berasa overpriced ya. Cuman 40 jutaan menurut gue masih oke sih. Gimana menurut kalian soal si Kawasaki W230 ini? Cukup menarik untuk upgrade dari mungkin kalian punya Kawasaki W175 dan upgrade jadi 230? Tulis di kolom komen ya. Oke, next kita ke motor berikutnya. Motor berikutnya ini adalah, gua nggak hafal namanya, agak panjang. KJ SRV 250. Ini dia motornya. Langsung aja kita lihat spek mesinnya. Di sini mesin itu menggunakan 2 silinder tipe V-twin. Ini udah diklaim V4 dan SOHC. Jadi single overhead camshaft. Alah, apa sih? Lupa gue. Kapasitas mesinnya sendiri itu lebih tepatnya adalah 249 cc. Dan untuk mendinginkan mesinnya ketika kalian pakai, motor ini sudah dibekali dengan sistem berpendingin air atau radiator. Tenaganya mencapai 20,5 kW per 9.000 rpm dan torsinya lumayan gede nih, 23 Nm di 8.000 rpm. Untuk sistem pengebut bahan bakarnya, motor ini sudah mengadopsi sistem injeksi. Jadi no karbu-karbu club. Sok depannya menggunakan teleskopik model upside down. Bannya sendiri ini udah dibekali dari pabriknya cukup besar ya ukurannya, yaitu yang depan itu 120 per 80 ring 16, sedangkan yang belakang 150 per 80 ring 15. Ya, gue tahu ukuran ban ring 15 nih sebenarnya agak nggak populer. Pilihannya itu emang nggak terlalu banyak, tapi ya gue nggak bisa ngomong apa-apa, emang speknya seperti itu. Dan motor ini, walaupun dimensinya nggak terlalu besar gitu ya, bobotnya bisa termasuk lumayan di level tengah untuk motor kapasitas 250 cc, yaitu 160 kg, lebih tepatnya 167 kg. Dan kalau kalian lihat kapasitas tangkinya ini yang model ala-ala Sportster gitu ya, mirip-mirip Sportster, itu bisa menampung BBM sebanyak 13,5 liter cuy. Gue jujur ya, dilihat dari modelnya, ya so-so aja sih, karena sebenarnya ini kan genrenya sebenarnya cruiser ya, ya sport cruiser atau cruiser lah gitu. Untuk newbie, biasanya kalau cruiser itu kan cc-nya besar-besar karena dipakai untuk menjelajah gitu kan. Di kelas ini sebenarnya udah banyak banget sih pemainnya ya. Pertama ada Benelli Patagonia Eagle 250 cc, terus ada Keyway 250 cc, terus ada SYM 250 cc juga. Dulu itu ada Kaisar Ruby 250 cc juga. Dan sekarang nambah lagi nih,
KJ SRV 250. Cuma awalnya ketika gue ngeliat motor ini kayak, ya udah gitu. Apa bedanya sih? Tapi ternyata setelah gue cek lebih detail lagi, ada satu yang menarik cuy. Motor ini transmisinya otomatis. Gokil. Jadi setelah gue lihat lagi speknya lebih dalam, ternyata motor ini kalau kalian perhatiin juga ya, di bagian footstepnya kiri dan kanan itu nggak ada persneling. Kalau kanan itu rem kan, sebelah kirinya itu juga persneling giginya nggak ada. Kenapa? Karena bagian yang kanan, yang rem belakang itu pindah ke tangan sebelah kiri, jadi kayak motor matic. Sedangkan persneling yang adanya di sebelah kiri atau injekan gigi yang ada di sebelah kiri itu menghilang karena motor ini otomatis. Dan setelah gue lihat lagi, ini cara pengoperasian motor ini ada dua tipe atau dua jenis. Yang pertama itu full otomatis. Kalau misalnya full otomatis, ya kalian udah tinggal gas aja kayak motor matic, dia akan pindah gigi sendiri. Walaupun transmisinya masih ada. Beda sama motor matic yang transmisinya itu kayak seamless gitu ya, nggak ada operan gigi. Kalau ini masih ada operan giginya, cuman dia ngoper sendiri. Ya, kalau misalnya digas, gitu. Harusnya kalau gue lihat dari spek teknisnya, karena gue juga belum pernah nyobain motornya. Nah, tipe transmisi yang kedua itu bisa diaktifin lewat elektrik ya. Kalau di mobil tuh triptonic gitu ya. Jadi ada tombol, ada switch gitu di bagian bawah stang. Itu dia bisa ditekan maju dan ditekan mundur pakai telunjuk sama pakai jempol. Itu kayak ya triptonic di mobil. Masuk gigi 1 ditekan, mau oper gigi 2 ditekan, mau oper gigi 3 ditekan tanpa harus narik kopling. Ini teknologi yang belum diterapin di Indonesia untuk motor kelas 250 cc. Sebenarnya bukan teknologi baru banget ya. Di African Twin kayaknya juga udah diterapin dan beberapa motor besar. Cuman itu tadi, motor besar yang nerapin. Di motor kecil itu belum ada. Dan baru pertama kali ini di Indonesia, ya KJ SRV 250 ini yang nerapin. Motor ini menurut gue cocok banget buat newbie yang awalnya naik motor matic dan nggak biasa naik motor kopling, tetapi pengen nyobain motor kopling, ini cocok. Atau buat cewek-cewek yang biasanya, nggak semua ya, yang biasanya itu nggak terlalu lihai mainin kopling gitu cuy ya. Jadi simple banget gitu. Dengan tenaga mesin yang cukup besar, jambakan cukup besar, torsinya lumayan. Feel berkendaranya juga berbeda banget sama motor matic. Naik berasa kayak naik motor batangan, tapi nggak ngoper gigi. Menurut gua gokil banget sih. Masalah harga, ini dia yang menarik cuy ya. Jujur karena ini motornya belum launching secara resmi, ini gue cuma nebak-nebak doang ya. Dengan tampilan seperti itu, fiturnya otomatis dan segala macam, kapasitas mesin 250 cc. Harga yang masuk akal untuk motor ini berada di kisaran 40 sampai 60 juta. 60 juta menurut gue udah overpriced, agak kemahalan. Nggak overpriced, hampir 50 masih masuk akal sih. Gimana menurut kalian soal motor ini? Ini cuman gimmick doang, transmisi otomatis, atau beneran emang kayak ini teknologi yang bener-bener dibutuhin, yang bisa bikin kayak naik motor jadi tambah gampang, tambah simple, tanpa harus ribet mencet kopling? Tulis di kolom komen. Kita masuk ke yang terakhir. Yang terakhir ini namanya juga lumayan panjang. Di posisi ketiga ini menurut gua, ini salah satu favorit gua sih ya. Motornya adalah Keyway Benda Napoleon Bob V250. Panjang kan namanya? Ya, secara tampilan, kalau kalian lihat ya, ini paling wow, paling gokil, paling nice dream lah secara tampilan. Khususnya buat kalian penikmat motor vintage atau motor custom. Kenapa? Karena secara looks-nya ini udah kayak nggak ada kompetitornya cuy. Mesinnya itu pakai 249 cc V-twin engine, tenaga mencapai 25,5 horsepower. Torsinya sendiri itu 25 Nm di 5.500 rpm. Kalau dibandingin sama yang versi KJ tadi, torsi maksimumnya RPM itu agak rendah ya. Top speednya ini mencapai 120 km per jam. Ya walaupun agak kurang sih menurut gue ya untuk kelas motor 250 cc. Tapi ya menurut gue karena tampilannya emang vintage, jadi ya top speed memang bukan tujuan utamanya ya. Beda sama kayak motor sport. Mungkin motor sport 250 cc yang posisi duduk agresif mungkin bakal mempertimbangkan faktor top speed. Tapi kalau ini karena posisi duduknya juga nyantai, jadi top speed nomor kesekian lah. Motor ini juga sudah dibekali dengan transmisi 6 tingkat percepatan. Masalah pengereman, walaupun tampilannya vintage, motor ini udah dilengkapi dengan pengereman ABS. Selain itu, panel instrumen juga udah LCD, canggih banget kalau kalian lihat kayak gini. Sasisnya itu bisa dibilang gayanya mirip hardtail, tapi sebenarnya dia softail. Bisa dibilang kayak, jadi sasisnya itu rigid. Kalau motor-motor chopper tuh sasisnya rigid ya. Nah, kelihatannya seperti itu, kayak nggak ada shockbreaker-nya. Tapi sebenarnya dia ada shockbreaker-nya. Jadi sasis itu dinamain softail atau buntut empuk.
Cuma bedanya kalau sasis Softail itu kan ada shockbreaker ya. Itu biasanya shockbreaker diumpetin di bagian bawah. Tapi enggak sama motor ini. Karena apa? Suspensi belakangnya itu justru ditongolin di bagian samping kiri kanan sasisnya gitu cuy. Nggak cukup di shockbreaker belakang doang. Kalau kalian lihat, di shockbreaker depan ini juga canggih banget sih ya. Kalau di istilah motor custom tuh, shockbreaker depannya kelihatan seperti model girder. Atau ya kalau kalian lebih familiar dengan istilah Springer gitu ya. Cuman sebenarnya girder dan Springer itu beda. Tapi kalau dilihat dari spek motor ini, suspensi depannya itu beda banget sistem kerjanya dengan dua nama yang gue sebutin tadi tuh. Ini benar-benar kayak sistem suspensi yang dibuat baru gitu ya. Bannya juga menurut gue proporsionalnya oke banget karena ban depan itu dikasih ukuran 130/80 ring 18, sedangkan yang belakang ukurannya 160/70 ring 18. Ciri khasnya board tracker banget. Jadi kalau misalnya kalian lihat, ini stylenya lebih cenderung ke gaya board tracker, bukan chopper ya. Kalau misalnya board tracker kayak gini. Nah, ciri khasnya motor board tracker itu adalah menggunakan lingkar roda atau velg yang diameternya itu cukup besar. Ada yang pakai 2121, ada yang pakai 1919. Nah, cuman nih karena kondisinya mungkin di sini adalah bukan motor custom tapi motor mass product. Jadi pilihan ban 1818 itu juga menurut gue masih masuk akal dan cukup aman. Kapasitas tangkinya kalau kalian lihat walaupun modelnya agak slim gini ya, vintage retro modern gitu, ini bisa menampung bahan bakar 9,5 liter. Ya kalau dibandingin dua kompetitornya tadi atau dua motor yang bakal launching di tahun ini yang sebelumnya udah gue bahas, mungkin adalah salah satu tangki yang agak kecil. Berat motornya sendiri mencapai 182 kg. Berat segitu tuh rata-rata motor 250 cc. Motor 250 cc ya, itu berat rata-ratanya sekitar 160 sampai 180-an kg. Terakhir harga nih. Nah, untuk Keyway benda Napoleon Bob V250 ini, harganya belum keluar. Gue nggak tahu sih, tapi gue tebak-tebakan aja ya. Ini berkisar main di harga 50 sampai 70 jutaan sih menurut gue. Ya, bakal oke banget kalau misalnya harganya 50 jutaan. Cuma kayaknya nggak mungkin juga. Tapi gue nggak tahu ya. Ini kan Keyway, siapa tahu aja mau ngasih harga yang mendobrak pasaran gitu. Di bawah 50 juta, di angka 40 jutaan mungkin aja. Kenapa gue bilang tadi nggak mungkin? Karena sebenarnya untuk Napoleon Bob ini itu udah ada versi kakaknya yang 500. Video itu pernah gue bahas di channel gue. Kalian tinggal searching aja. Itu aja harganya sekitar 180 jutaan yang versi 500. Kalau dibagi dua, harganya itu kan berarti 90 jutaan. Cuman kalau untuk motor 250 cc dengan harga 90 jutaan tuh menurut gua overpriced ya. Agak kemahalan. Contohnya ya kayak Kawasaki Estrella tuh kan, yang 250. Akibatnya daya belinya agak kurang gitu cuy. Dan nggak mungkin juga gitu. Cuman ya bakal mimpi indah banget kalau motor ini dihargain 40 juta. Gue berdoa semoga harga motor ini 40 juta. Menarik sih secara tampilannya, gue suka banget. Kelihatan kayak nggak perlu udah di custom terlalu ribet gitu ya. Motor kalau dipasangin disc dop kayak Katros gitu, cakep loh cuy. Bukan wheel dop ya. Disc dop tuh yang kayak cuman pinggirnya doang gitu. Kece banget, bannya juga proporsional, oke, nggak terlalu cungkring. Shockbreaker depannya tuh, ya kan motor kalau dilihat dari depannya dulu kan. Ih, motor apaan tuh? Custom tuh, padahal enggak cuy. Dan mesinnya juga udah V. Wah, cakep. Kesimpulannya, jadi seperti yang tadi gue bilang di awal video, kalau sebenarnya motor ini punya daya tarik masing-masing, punya keunggulan masing-masing, punya kelemahan masing-masing. Kalau untuk model, jelas gue lebih berat ke benda ya, Napoleon Bob V250. Tapi kalau untuk fitur atau teknologi, gue naksir banget sama QJ SRV 250 cuy. Karena ya kapan lagi lo naik motor batangan tinggal ngegas doang gitu kan. Walaupun ada side effect-nya yang mungkin kita nggak tahu, misalnya kalau spare part, kalau motornya rusak, transmisinya rusak, spare partnya ada apa nggak, tapi itu hal lain. Dan kalau misalnya ngomongin legacy atau nama yang udah nggak usah dipertanyakan lagi, varian W230 atau Meguro, Kawasaki Meguro, itu sih udah legend banget sih, udah megang banget gitu kan namanya. Jadi masing-masing motor ini punya daya tariknya masing-masing atau punya kelebihan masing-masing. Tapi gimana menurut kalian? Kira-kira motor mana dari 3 motor ini yang baru yang bakal di launching di tahun 2025 ini yang menurut kalian paling oke cuy? Silahkan tulis di kolom komen. Ya mudah-mudahan launching sih ya, karena ini masih tebak-tebak bawang manggis. Tapi ini sumber-sumber gua oke kok. Kalau nggak launching gimana kan? Malu gue. Tapi pasti launching lah, mudah-mudahan lah. Harusnya sih bakal launching di awal-awal tahun 2025 ini. Kalau nggak, ya mungkin ada satu masalah internal atau segala macam yang gue nggak tahu juga. Tapi by the way, semoga kalian suka sama video kali ini. Jangan lupa like dan share, subscribe juga supaya gue tetap semangat bikin konten soal motor custom pastinya. Video langsung aja gue tutup seperti biasa. Gue Ateng cabut. Peace!